Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Alfiansyah dengan NIM 0563864988. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tugas ketiga yang dimana nanti kita akan melakukan beberapa poin seperti yang telah dijelaskan juga ya. Di sini ada mengikuti panduan transaksi basis data, lalu ada simulasi commit, rollback, checkpoint, trigger, lalu ada penggunaan konfigurasi komputer 1 Windows dan Ubuntu, yang dimana ini tuh melakukan master dan slave ya. Mungkin nanti aja ya kita bahasnya. Kita sebelumnya lanjut dulu ke commit, rollback, checkpoint, trigger. Oh ya, sebelumnya saya sendiri telah melakukan sebuah ini ya, transaksi di sini, store prosedur yang setelah saya buat. Mungkin kita akan membuat dari awal ya. Kita hapuskan dulu. Ini sebelumnya saya mencoba. Oke, kita juga delete juga. Oke, tanpa berpanjang lama, kita akan melakukan ke commit dulu. Commit ini tuh untuk melakukan transaksi, menandakan bahwa si transaksi itu selesai gitu. Kita akan menginsertnya ke pasien atau transaksi apapun gitu. Maksudnya transaksi apapun tuh kayak insert, update, atau delete yang nanti akan dilakukan commit. Berarti selesai nih si perintahnya gitu. Pertama mungkin kita akan simulasi mengikuti contoh ini yang tanpa adanya commit. Kita akan melihat bagaimana kalau misalkan sebuah store prosedur tanpa commit. Kita namakan ini parameter, di sini tidak perlu. Nah, di sini kita langsung aja begin start transaction. Kita akan insert ya ke pasien. Lalu di sini ada n. Jangan lupa kita akan memanggil sebuah select untuk melihat datanya. Go. Lalu kita execute aja. Ini tanpa commit. Ini, kalau tanpa commit di sini mungkin kelihatannya si ini ada. Tapi gimana kalau misalkan di tabelnya sendiri? Di tabel sendiri tidak masuk ini. Oke, kita akan membuat commit kedua yang dimana ada commitnya sendiri ya. In start transaction, kita commit. Mungkin kita akan melakukan commitnya setelah select aja ya. Terus commitnya commit, terus kita end. Oke, go. Lalu kita akan execute yang kedua. Di sini ada ya Tini. Lalu gimana deh hasil ininya? Masuk juga. Oke, kita telah melakukan sebuah simulasi transaksi ya, transaksi commit. Lalu selanjutnya kita akan melakukan rollback. Rollback ini tuh kalau misalkan penggunaan seharusnya di commit try and catch gitu ya. Nanti dimasukkan ke catch-nya sendiri, dia akan rollback. Jadi menggugurkan perintah sebelumnya gitu yang berjalan. Jadi misalkan di atas tuh ada banyak insert, update, lalu kita kasih rollback, itu akan menggugurkan semua perintah yang sebelumnya dan akan menjalankan sebuah perintah rollback setelah perintah selanjutnya gitu, setelah rollback transaksi selanjutnya. Oke, kita tanpa berpanjang lama kita akan mengikuti ini mana di sini menggunakan update ya. Kita akan buat juga, kita akan menambahkan rollback 1 in update. Kita akan mengupdate pasien, misalnya nama
pasien. Jadi daftar ini kita jadi namain Tani. Where-nya ID pasien. Tadi ID pasiennya kelihatannya 14. Jangan lupa titik koma. Lalu kita akan melakukan rollback. Dan sebelum ini kita akan melakukan select dulu. Oke, kita execute ya. Nah, tadi kan kita melakukan update ya. ID-nya 14, terus nama pasiennya Tani. Bisa dilihat juga di sini kita tidak terjadi apa-apa ya. Karena ya tadi kita telah menggugurkan perintah sebelumnya. Oke, berarti yang di sini sudah. Kita akan melanjutkan rollback dan commit. Oke, pertama kita akan melakukan rollback dan commit. Rollback 2, parameternya kita delete, begin start transaction. Ini kita ada insert ya, insert baru, kita namainnya Teni aja ya. Terus alamatnya di Batu Bara 1. Kita rollback, lalu kita update si pasien, set nama pasien, kita rubah Tini jadi Tani, terus where-nya ID pasien sama dengan 14, terus kita commit, terus jangan lupa kita select tentang from pasien send. Oke, ini rollback kedua kita jalankan. Sini berubah jadi Tani, dan yang tadi insertnya tidak masuk ya. Kita lihat di struktur tabelnya berubah juga jadi Tani. Bisa dilihat ya, ini jadi Tani. Oke, kita akan melakukan copy dulu. Oke, itu berarti tentang rollback ya. Yang kita lakukan adalah tentang rollback. Berarti selanjutnya di sini ada checkpoint. Di checkpointnya ini tuh posisi terakhir disimpan gitu ya. Jadi kan kalau rollback itu kan ngebatalin atau pengembalian satu perintah di transaksi sebelumnya. Terus kalau kondisinya rollback sendiri, dia tuh akan rollback ke save point 1. Jadi rollback sebelumnya dia tidak akan melakukan save insert di sini, dan tapi dia akan melakukan kembali ke sini. Jadi seharusnya ini ke insert ya, data dua ini, tapi kita coba dulu gitu karena saya juga belum nyobain sih. Oke, belum ada transaksi save point, ini nggak perlu ada. Karena tadi perintahnya 3 ya, ada 3 insert data. Ini tambahin save point ke 1. Terus ini ada tuh save point 1. Ini ada commit ya. Tapi di sini kita rubah dulu data. Kita akan melakukan Tini di Jalan Batu Bara karena babakan udah ada. Lalu di sini ada Tini Jalan Batu Nunggal
Lalu di sini ada Fahri, laki-laki, jalan pesantren misalnya. Oke ya. Kita akan mencoba mengeksekusi start procedure ini. Kita rutin ya. Kita go. Kita lihat dulu dari hasil gambarnya mungkin ya. Dari ini kan Hanif Lutfi ya. Hanif Lutfi, tindanya tidak akan dimasukkan, berarti yang saya sebutkan berarti benar ya, mungkin kali ya. Kita skip dulu. Nah, tadi kita kan ada insertnya 3, terus yang di rollback tuh yang di 17 ID-nya, berarti yang dimana 17 itu namanya Teni. Kita lihat di sininya coba. Nah, Tini Pari masuk, sedangkan rollback ini nggak masuk ya. Jadi kalau rollback kan semuanya yang di rollback gitu. Kalau misalnya rollback aja semuanya yang di sebelumnya. Kalau checkpoint berarti dia melakukan kembali ke sebelumnya tapi tanpa menggugurkan yang lainnya gitu. Contohnya seperti ini tadi ya. Oke, itu berarti di panduan yang rollback. Nah, di sini ada trigger. Trigger ini tuh event yang memicu ya. Yang dimana penggunaan memicu ya. Trigger itu bukan memicu. Jadi bisa jadi pemicunya dia setelah memasukkan atau melakukan perubahan data atau penghapusan data ya. Jadi di sini ada ya, before insert, after insert, before update, after update, before delete, after delete. Oke, mungkin kita akan melanjutkannya. Ada tabel 2 baru yang dimana obat sedang transaksi obat. Kita akan copy aja ininya ya, pembuatan tabelnya. Kita akan tabel SQL. Oke, kita langsung aja go. Ya, obat udah. Lalu ada transaksi obat. Kita mau lihat di desainernya ya. Kok nah, kita akan mengeluarkan tabel baru, transaksi obat. Kalau kita lihat dari panduannya sendiri, si transaksi obat ini memiliki relasi dengan obat, terus transaksi obat relasinya dengan pasien. Tambahin relasi ID pasien di pasien. Oh, index missing column. Coba dulu. Pasien. Bentar. Lihat dulu juga di sini strukturnya. Oke, tidak sama juga. 3 ya.
Oh iya, salah masih di sini mon, kita indexing aja. Oke, kita ke sini lagi, designer, show, coba ya. Stop. Untuk obatnya sini tuh di obat sih, kok aku ada obat ya. Kalau dilihat dari sini strukturnya ada ID obatnya ya, sedangkan ada sini juga. Tambahin relasinya. Oh, masih sama. Di transaksinya kita tambahin dulu, ubah dulu. ID obat, tambahin indexing lagi. Oke, langsung kita tambahin relasi ID obat dengan ID obat. Ini kenapa ya? Nah, seperti ini ya, kita telah menyamakan sesuai panduan. Oke, di sini obatnya udah dibuat ya. Obat, kita tambahin beberapa data dulu. Kita insert aja. Bikin 3 data ya. Pertama ada obat, kita ikutin panduan aja ya, A1 sampai A3, terus ada amikacin, amoxicillin, betadine. A001 amikacin, harganya 20.000, stoknya ada 10. Ini ada A002, stoknya namanya amoxicillin, harganya 20.000, lalu stoknya ada 20. Lalu selanjutnya ada A003, namanya betadine, harganya 7.000 dengan stok 5. Kita insertkan saja, data udah sesuai sama juga. Lalu di selanjutnya kita akan melakukan ini ya, trigger. Berarti seharusnya triggernya ada di transaksi obat. Kita cek dulu aja mungkin ya, di menu ini tabel apa, trigger, kita buat trigger baru ke transaksi obat, lalu itunya ubah jadi after. Lalu di sini kalau kita lihat namanya TG jual. TG jual ini dia nge-update harga stoknya ya, harga stoknya yang dikurangin gitu. Jadi kita akan ada update, terus kita transaksi obat, kita set stok,
dengan stok dikurang new dot apa ya di sini ya, dot jumlah where id obat dengan new id obat. Oke, kita lihat dulu. Kita menyesuaikan dulu ya, supaya tidak ada kesalahan. Di sini kita go. Oke, ini after insert ya, berarti kalau misalkan kita menambahkan sebuah data baru di transaksi, harusnya nanti berubah, ada perubahannya. Oke, kemudian Anda mencoba masukkan sebuah data pada transaksi obat, misalnya dengan SQL berikut. Kita akan coba ya, SQL. Kita ini aja, terus kita langsung melakukan insert. Sini udah ada ID transaksi, ID pasien. Kita pakai ID pasiennya yang ini, kita tidak perlu, seharusnya tidak perlu ya. Coba memastikan kembali. Ini udah ada auto increment, jadi seharusnya ID transaksi tidak perlu. Kita tidak perlu. Oke, ID obat juga kan tadi udah auto increment ya, jadi bisa satu jumlahnya kan kita ikutin dulu yang ada. Ini 1, lalu ID obatnya 1, jumlahnya di sini ada 5, lalu total harganya harganya 0. Oke, kita langsung aja insertkan. Oke, sebelum ini ya, kita cek kembali sebelum melakukan transaksi. Sini tadi 1 ID obatnya, stoknya 10. Kita akan melakukan insert. Katanya update table. Nggak bisa ya. Kita checking ulang ya triggernya. Apa yang belum? Ininya ya kita belum ya. Di obat ini ada trigger.
Tapi di sini definition-nya cuma gini doang ya. Kita coba dulu mungkin ya. Akan mengikuti itu apa ya, dolar atau coba pakai ini aja dulu ya. Ini nama tampilnya. Kenapa ya? Apa yang salah ya? Di trigger ini mungkin saya agak kesusahan ya, karena di sini saya sendiri seharusnya sih udah benar ya pakai trigger tadi di sini. Kalau misalkan ini ya, melakukan coba lagi. Oh, sorry, saya ada ini juga udah ada ini ya. Kita coba hapus dulu satu dulu. Update. Nah ini nih, ini salah harusnya. Obat, saya kurang teliti. Kita ulangi lagi aja ya. Nah tadi kan 20, coba lihat sini dulu. Tadi yang ke satu sebanyak oh iya tadi 10,
terus dikurangin ini ya 5, jadi stoknya sisa 5 dari 10. Oke, mungkin tadi kesalahannya waktu nge-update tabelnya ya. Yang saya update tuh malah si transaksi obatnya. Seharusnya di sini yang diupdate obat, karena stok itu kan adanya di obat. Oke gitu. Terus hal selanjutnya ada yang tadi replikasi mungkin ya, karena trigger sendiri udah beres ya. Kita bisa melakukan after delete atau mungkin kita coba satu lagi mungkin ya, after delete. Coba aja mungkin ya, sini kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya iya ya, nggak bisa mau ngupdate ke jumlah sebelumnya. Cuman di sininya saya kurang begitu paham di new ini dari mana gitu. Sedangkan kan kalau misalkan store prosedur tuh ada yang tadi namanya definer gitu ya, yang dimana nanti parameter tuh mengirim sejumlah kayak ID, bisa jadi ID, bisa jadi totalnya gitu yang di delete. Kalau di sini saya kurang begitu paham karena di sini ada new seperti itu. Tapi mungkin nanti di forum diskusi saya akan menanyakan hal tersebut gitu. Sebenarnya apa sih new ini gitu. Terus tiba-tiba kenapa jumlah ini tuh mungkin ini hipotesis saya aja gitu ya. Kalau misalnya gagal berarti kita akan melakukan selanjutnya ke replikasi. Oke. Berarti di sini ada obat. Kita set terus stop dengan stop tambah new jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Kita cek ulang update tabel obat, kita set stoknya tambah jumlah. Oke. Berarti bisa ya, karena di sini new. Berarti kalau di ini apa ya, kita coba MySQL trigger delete after insert trigger update after delete. Sini pakai all. Sini bukan new, berarti sini pakai all. Berarti new data baru, all data lama, seperti itu mungkin ya. Nah, coba transaksinya. Saya kan sudah punya data ini jumlah 5. Terus kita coba di sini 5 juga.
Kita coba langsung kita delete. Nah, berarti bisa ya. Kalau new, berarti new itu bentuk row baru, sedangkan old untuk row lama atau sebelumnya gitu. Berarti ada new dan old ya. Oke, selanjutnya kita ada ke replikasi ya. Replikasi ini untuk mengatur supaya si komputer 1 dan komputer 2 itu saling terhubung gitu. Lalu yang dimana di sini saya telah menggunakan virtual machine ya. Ada Ubuntu si komputer 2-nya, dan yang sebagai masternya itu sebagai Windows mungkin ya. Oke, kita kesini dulu sebelum melanjutkan. Sebelumnya saya udah melakukan konfigurasi ini, yang dimana nanti kita bisa mengikuti ini aja langsung. Oke, terus kita kesini dulu. Oh, ininya nggak jalan karena sebelumnya ada namanya tuh hard force reset itu. Nah, yang dicari tuh di sini tuh lognya. Kita cari dulu lognya. Di mana ya lognya? Hmm, nah, ini nih yang ngebuat dia error. Kita tinggal delete aja. Kita install lagi. Ini setelah jalan, kita masuk lagi sebagai ke replication. Nah, di sini saya udah buat ya. Di sini file lognya ada di 13, terus posisinya ada di 342 ya. Oke, karena kita udah melakukan ini ya, bisa dicek lagi mungkin ya. Kita cek lagi aja. Ada dua. Oke, cerita apa? Nah, ini saya nyimpennya di sini. Ininya. Nah, ini di sini juga ada. Oke. Setelah melakukan ini, terus nanti kita akan ngerestart sistemnya. Lalu di sini ngebuat application-nya, tinggal gua aja nanti hasilnya seperti ini yang tadi saya tampilkan di sini ya. Terus ini saya mau masuk dulu ke sininya, karena replikasi ini harus satu gateway, satu IP gitu ya. Terus dan nantinya untuk memudahkan gitu, karena satu gateway supaya gampang lah intinya. Oke, kita di sini udah. Setelah kita lanjut ke panduan selanjutnya, dan di sini kita membuat user. Oke, kalau user sendiri saya udah buat. Di sini ada username-nya, lalu hostname-nya, password dibutuhkan juga, lalu aksesnya apa aja. Di sini saya mengasih grant. Kita bisa dicek lagi aja sini ya. Di sini ada grant, terus replication client dan replication slave. Oke, sini kita telah melewati ini ya. Di sini ada keterangannya juga, username, hostname, password, application client, application slave. Sini udah. Lalu selanjutnya ada export dan import. Kalau export sendiri saya udah lakukan juga. Jadi kita ke database-nya dulu, lalu kita export. Langsung kita export aja. Nah, terus langkah selanjutnya di importnya di Ubuntu-nya gitu. Oke, karena di Ubuntu-nya kita akan menjalankan eh, ini dulu ya, perintah ini dulu untuk servernya. Pertama saya mau ke opt-nya dulu, version, lalu kita paste
passwordnya. Oh, ini ada spasinya. Nah, di sini kita akan start aja. Oke, sambil itu kita udah selesai. Lalu di sini kita akan buka ininya. Kita restart sistem aja. Di sini ada yang namanya replication. Terus ada database. Nah, ini database saya udah import ya. Nanti tinggal import terus pilih filenya di mana. Karena saya membuat share folder buat Ubuntu gitu. Jadi di Windows tinggal diatur aja gitu. Di sini ada share folder. Nah, ini. Nah, ini udah ada karena saya udah melakukannya juga dan telah terbuat juga sebagaimana seperti ini. Kita lanjutkan sesuai panduan. Oke. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi replication-nya. Nah, kalau karena tadi saya bilang untuk memudahkan tuh satu server, satu IP itu jadi bisa seperti ini gitu. Nah, tadi kan kita udah di panduannya tuh membuat konfigurasi untuk replication-nya. Nah, saya sendiri sudah buat replication-nya. Itu tinggal diisi aja dari username-nya. Kita mungkin disamain aja sama yang tadi kita buat usernya ya. Passwordnya, hostnya ini dia yang Windows. Oke, nanti hasilnya go aja. Setelah go tuh nanti ada yang namanya di sini tuh error merah gitu kayak gini. Itu tuh tandanya kita harus merubah variabel yang asalnya false jadi true gitu. Untuk merubahnya sendiri nanti kita ikutin dulu ini. Oh ya, sebelum itu ada konfigurasi dulu yang dimana kita masukin server ID-nya dan replicate DODB-nya ya. Kalau misalkan dilihat dari sini, saya sendiri udah buat juga. Ada di sini nih, dan server ID-nya saya pakai server ID 2. Sebenarnya ini bisa mengikuti server ID yang tadi dikonfigurasi, cuman saya di sini pakainya 2 untuk memudahkan saya aja sih. Oke, terus kita close, terus nanti di sini kita restart servernya ya. Lanjut lagi ke ini. Oh ya, di sini karena si myCNF ini aksesnya terbatas, jadi kita harus ngasih aksesnya dulu supaya bisa di read dan di write oleh kita gitu. Jadi hak aksesnya. Kayak di restart lalu kita go. Nah, di sini yang tadi saya bilang ada error di sini allow arbitrary server gitu ya. Dari situ kita disuruh membuka, nah ini ke sini melakukan config yang sama gitu ya. Memberikan hak akses kepada file config default php ini. Dan filenya kan ada di sini ya, pt default. Kita ikutin juga. Nah, ini ada config default php. Nah, ini allow arbitrary asalnya false, ini saya udah ubah jadi true. Dan nanti selanjutnya merestart server lagi, terus statusnya nanti kita lihat di show masternya gitu. Di show master ini pertama-tama harus dilihat dulu si file dan posisinya harus sama gitu ya. Nah, nanti kita akan melakukan perubahan data ini ya. Oke, kita lanjut ke sini dulu. Application. Nah, ini kita 13. Kita akan melakukan perubahan karena IP-nya beda. Ini kita 50.194. Lalu di sini usernya di 26. Passwordnya 123, di sini 13.
terus posisinya 342. Copy. Kita sebelum itu kesini dulu mungkin ya, terus sudo mysql min root. Oh salah ya, kita ikutin dulu aja perintah ini. Nah, oh di bin, di t rem bin, lalu kita ini. Nah, di sini kita harus show dulu slash status G. Nah, ini kita lihat karena tadi sebelumnya saya udah melakukan uji coba gitu ya. Sini saya masih pakai binnya 9, file binnya. Terus di sini juga ada error. Terus pertama kali yang kita lakukan itu stop dulu slave-nya. Lalu kita ubah karena tadi kita udah buat juga ininya, kita tinggal copy. Ini ada tipenya, ini harusnya master juga. Terus bisa mungkin kalau misalkan portnya asalnya beda, kita tambahin master port dengan 3306 seperti ini. Terus paste di sini aja. Oke. Terus karena tadi ada error juga ya, karena server ID-nya sama katanya. Tapi kita pertama-tama harus merubah dulu servernya. Ini saya nggak tahu kenapa di SAM saya selalu menunjukkan ke server ID-nya 1 gitu. Meskipun udah dirubah tadi ya di file mycfr-nya itu. Terus kita paste ini aja ya, set global server ID 2. Nah setelah itu kita start slash. Oh iya, ini set global server ini dia sifatnya temporary. Jadi kalau misalkan nanti ada perulangan lagi atau nge-restart si SAM-nya, dia akan kembali lagi server ID-nya ke sebelumnya gitu. Kita coba dulu aja ya. Oke, terus kita lihat statusnya. Show slash status G. Nah, dan di sini berhasil, nggak ada error yang tadi gitu. Kita bisa cek juga di sininya application, terus si status ini sudah yes, berarti tandanya kita telah melakukan setting konfigurasi. Cuman ini ada yang saya lewati gitu ya, beberapa. Jadi saya jelasin lagi, di sini tuh kan ada di Windowsnya kita punya masternya sebagai host, supaya nanti di slab atau di bawahnya bisa mengikuti database perubahan yang ada di masternya. Oke, tadi saya sudah melakukan ini juga, show satu slab. Sebenarnya ini untuk ngecek apakah si MySQL sekarang mempunyai slab gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, jadi nanti kita membuat seperti ini, stop dulu, lalu change masternya seperti ini diatur lagi gitu. Nah ini juga ada penjelasannya, change master mengubah master slave-nya gitu kan ya. Jadi ini master hostnya, IP hostnya. Oh ya, itu IP host bisa dicek di IP 4 ya, di IP config-nya Windows-nya. Nah, tadi kita pakai Windows gitu ya. Terus ini ada tipenya sendiri, harusnya ini master seperti ini. Jadi nanti hasilnya yang tadi saya udah ubah juga, dan posisi statusnya nanti seperti ini ya, yes. Nah seperti yang tadi ini nih. Nah di sini yes. Kenapa saya pakai satu IP ya, bisa dibuka di Windows gitu nanti si PHP-nya. Terus selanjutnya pengujian. Dari pengujiannya, kalau saya misalkan melakukan perubahan di komputer 1 Windows, maka di komputer 2 yang Linux akan melakukan perubahan juga. Mungkin saya akan mencoba nambahin data.
Oke, pertama-tama kita akan buka dulu. Kita akan membuat split ya dengan current sakit. Di sini obat. Nah, di sini kita datanya sama-sama 3 ya. Saya akan menambahkan satu data. Jadi obatnya tidak perlu, ini harusnya ini 4. Nama obatnya paracetamol, harganya 2000, stoknya ada 20. Tekan dulu. Oke, terus ini ada. Tapi di sininya tinggal dicek set. Nah, ini beda ya. Untuk lebih menunjukkan bahwa di Linuxnya juga terdapat yang data yang saya tambahkan. Nah, ini udah masuk ke replikasi gitu ya. Cuman saya masih belum tahu gitu kenapa di saya waktu saya mau ngerubah ini, meskipun saya udah ngeset gitu server ID-nya 2 atau misalkan pakai yang dari database-nya sendiri, tetap tidak berubah gitu. Ini masih saya cari tahu juga gitu apakah dari versinya SAM-nya sendiri atau itu masih saya cari tahu gitu. Karena sebelum saya melakukan pembuatan video ini, saya telah melakukan pembuatan gitu, penguji cobaan gitu untuk praktek ini gitu. Cuman hasilnya memang agak lama gitu, bisa lebih dari 1 jam untuk merubah-rubah yang tadi gitu. Jadi makanya saya pakai set global server ID itu bawaan dari SAM-nya gitu ya, dari PHP-nya, supaya merubah si server ID-nya gitu jadi 2. Cuman balik lagi gitu, seharusnya setelah saya save tadi di sini file ini harusnya ikut kerubah, cuman tadi kan nggak kerubah meskipun saya telah melakukan server restart gitu ya. Nah, seperti itu yang saya alami gitu ya. Terus untuk kesalahan yang saya buat juga banyak sebenarnya dari replikasi ini gitu. Kesulitannya ya yang tadi di Windows dan di Ubuntu tuh waktu merubah server ID-nya tidak berubah gitu. Nah, karena kalau misalkan server ID-nya sama, dia tidak akan bisa menjalankan si ininya gitu, si replikasinya gitu ya. Tidak akan jalan. Nah, sekian dari saya gitu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.